ada salah satu agensi yang namanya itu Elite International. Hmm. Dia membuka lowongan kerja buat ke Kanada. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gue Darwin, Indo di Toronto. Dan hari ini gue kedatangan tamu spesial ya. Waduh, boleh perkenalkan diri siapa tamu kita hari ini? Halo semuanya, buat yang baru join dengan Indo Toronto, perkenalkan nama aku Panda Gultom, berdomisili di Edmonton, Kanada, ya. Terus aku datang ke Kanada itu tahun 2012, gitu, sebagai temporary foreign worker, ya. Nah, Itu aja. gitu guys. Jadi tamu kita kali ini spesial ini karena kenapa? Karena dia itu salah satu YouTubers Indonesia di Kanada yang ngetop ya guys ya. Subscribernya Amin. udah berapa puluh ribu, gue nggak tahu ya. belum Jadi belum satu belum satu pulau Jakarta. belum satu. tapi dia udah ngetop guys ya. Dan yang menariknya itu dia sangat berbaik hati, dia mau share banyak hal ke kita ya. Kalian nanti bisa lihat juga di videonya di channelnya dia, Panda di Kanada ya. Panda Gultom ya channelnya ya. Panda Gultom, iya. Panda Gultom ya. Jadi banyak informasi-informasi berharga yang kalian bisa lihat di sana. Tapi kali ini dia akan men-share sesuatu yang banyak sekali dari teman-teman yang sudah menanyakan. Jadi sebenarnya itu banyak di antara teman-teman kita yang pengen ke Kanada, bro. Itu mereka itu pengen kesininya lewat jalur kerja langsung gitu ya. Mungkin ada yang secara kuliah lagi males, juga ada Betul, keterbatasan dana gitu ya, mau berangkat ke betul. Kanada. Nah, ini mereka pengen tahu nih bagaimana tips and triknya, dan juga mungkin pengen tahu share dari kisah nyata. Karena lu kan kisah nyata ya bro ya, bukan kisah fiktif ya lu ya. Iya, iya, betul, betul. Iya gitu. Jadi kita mau tahu dulu nih beberapa hal dulu nih dari lu nih sebelum kita mulai nih. Boleh tahu nggak kenapa sih dulu lu pilih tinggalnya di Kanada? Nah, jadi ini kan kejadiannya setelah aku kan dulu kerja di Dubai, kapal pesiar ya kan, terus Mhm, balik ke Jakarta kerja di Hotel Mulia. mhm. Nah, waktu itu tuh Kanada itu it's not on my list ya. Mmm, Walaupun di Dubai sebelumnya manajer aku tuh pernah bilang, lu kan background lu arsitek, kenapa nggak ke Kanada aja gitu kan. mhm, Terus karena aku males ngurusin paperwork-nya gitu, karena aku nggak tahu, karena waktu kita kerja di Dubai itu semua agensi yang ngurusin terima beres, berangkat, ciao gitu kan. mhm, Terus satu saat itu di Kanada itu sahabat aku lihat postingan mhm, di koran Kompas bahwa di Kanada itu ada salah satu agensi yang namanya itu Elite International. mmm, Dia membuka lowongan kerja buat ke Kanada. Dan mhm, waktu itu posisi yang ada itu kayak buat housekeeping, terus ada fast food, ya mmm, gitu-gitu deh, ya kan. Terus kebetulan aku udah tahu Elite ini karena dia biasa memberangkatkan orang tenaga kerja ke Middle East, ya. mhm. Elite ini owner-nya ini orang Kanada juga, namanya Andy Ryan, ya. Oh, oke. Terus ya udah aku baca situ, terus datangin kantornya, ya, eee, ikutin prosesnya aja gitu. Mmm, Jadi Kanada tuh sebenarnya tidak di dalam top list aku buat misalnya untuk move ke Kanada tuh enggak. Justru kalau sebenarnya tuh dulu pengennya pas dari Indonesia tuh, aduh pengen coba ke Australia ya kan, karena mmm, kan deket, terus iya, cuacanya juga nggak terlalu yang drastis kayak di Kanada gitu. iya. Oke, oke. Jadi not on your list before ya sebenarnya ya? No, no, no. Mmm, oke, oke. Kadang-kadang sesuatu yang kita nggak predik malah terjadi ya, bener nggak kadang-kadang gitu ya? Bener banget, Mhm, bener banget. iya, iya. Oke, nah lalu terus selanjutnya itu, bagaimana sih prosesnya untuk mendapatkan pekerjaannya itu? Kan kita tahu tadi tuh, lu kontak dengan agensi itu ya. Nah, prosesnya itu Mhm. gimana tuh? Jadi, pada dasarnya sih, kita datengin ke agensinya langsung. Mhm, Yang pertama itu kita bikin resume, resume kalau bisa yang sebaik sebaik mungkin sesuai dengan, posisi yang kita apply, ya kan. mhm, Setelah itu nanti kita ketemu agensi, mereka akan screen resume kita, apakah kita, meet their criteria, ya kan. mhm, Karena kan banyak orang yang misalnya ngelamar ternyata resume itu nggak match dengan yang dibutuhkan sama employer. Nah, mmm, dari pas kita datang ke agensi itu, terus kita diinformasikan mengenai, biayanya berapa, ya kan. Terus, sistem pembayarannya bagaimana. Terus dia juga ngasih tahu info bahwa employer-nya itu mencari orang seperti ini, gitu kan. mhm,
Yang pasti itu bahasa Inggris is a must, ya kan. Terus Mhm. kedua itu ya paling ya surat-surat kayak paspor itu harus udah pasti ya. Paspor, kalau bisa paspor itu jangan polos ya. Jangan Oh, misalnya oke. paspornya belum pernah stempel kerja ke luar negeri, atau misalnya Mhm, belum pernah ke luar negeri lah traveling, ya kan. mhm, Karena itu pengaruh dalam untuk mendapatkan visa juga, betul. gitu. Ya Mmm, seperti itu. mhm, mhm. Jadi ngikutin aja step yang ada dari si Iya, agensinya kasih tahu si itu agency ya? itu. Dan Mhm, satu lagi tipsnya itu kita kalau udah ngasih, misalnya kita datang agency, kita mhm, harus sering-sering datang lagi, sering datang, kontak dia. Karena mmm, gini kan, agency itu kan yang datangin itu bisa ribuan, ya kan? oke, mhm, Ribuan orang. Jadi kalau kita nggak sering kontak sama mereka, nggak kenal secara misalnya one on one, mereka mhm, juga kayaknya nggak terlalu interest gitu. Tapi kalau kita eager ya kan, kita misalnya kadang kalau aku tuh dulu triknya tuh aku deketin orang agency ya, mhm. ya datang ke situ tuh bawa makanan, misalnya bawa Dunkin Donat kayak gitu kan. Jadi Oh, kalau orang kita kasih mhm. tahu, kita datang kasih makanan itu pasti akan nempel di otak mereka. Oh si Victor, oh yang bawa, yang suka bawa Dunkin Donat itu iya gitu. Nah, ya itu salah satu trik Iya, aku kalau ke agency ya. Jadi kan iya. kita do something yang bikin orang itu nginget kita itu. Oh, oke. Tips ini berlaku jadi kan, kalau aku boleh cerita prosesnya ya, jadi Iya, kan waktu batch pertama itu aku harusnya sebagai kerja buat cleaner, kayak sebagai oke. housekeeping, Mhm, untuk salah satu perusahaan cleaner terbesar, dia tuh supply, tenaga housekeeping buat, beberapa beberapa, kantor ya kan. mhm. Nah, itu tuh waktu itu rate-nya tuh paling tinggi, maksudnya $15, karena waktu itu tahun 2012 itu, di Alberta itu UMR-nya masih sekitar $10 ya kan. Jadi dari Oh, $10 terus mereka offer $15 kan, which is mmm, wow, aku udah ngitung-ngitung kira-kira pendapatan segini, biaya hidup segini, aku udah hitung sendiri lah ya. iya, Terus pas waktu interview itu, kan udah dapet, misalnya aku udah lolos interview, nah yang masalahnya tuh aku nyangkutnya tuh di LMI-nya. Jadi nama aku tuh nggak masuk. Padahal employer-nya tuh merasa udah bikin, ternyata nggak mhm. keluar. Mungkin nggak tahu lah itulah. Mungkin itu udah rencana Tuhan ya, kayak gitu. Jadi aku nggak berangkat dalam batch yang housekeeping, tapi agensi aku bilang, Victor jangan jangan kecil hati, there is another batch coming up, dia bilang gitu. Jadi Mmm. buat fast food yang which is ini relevan dengan background kamu di hospitality gitu. Oh, oke, oke. Ya itu udah rencana Tuhan berarti ya. Iya, iya. Benar, benar. Terus jadi, waktu ikut dalam batch berikutnya itu dalam, food and beverage ya berarti ya? Iya, Nah iya. itu kerja di mana kalau boleh tahu di sininya? Waktu itu mereka langsung bilang, company-nya apa ya Mhm. kan, dan itu, Burger King ya kan. Oh, Burger King. Jadi, aku berangkat ini kan zamannya Perdana Menteri Stephen ya kan, bukan, Mhm, Justin Trudeau. mhm. At that time 2012 itu Kanada itu kekurangan, manpower untuk mengisi kekosongan, di bidang kayak hospitality, cleaner Oh, gitu. oke. Karena waktu itu kan oil lagi naik-naiknya, Mhm, orang-orang Canadian-nya sendiri tidak mhm. mau kerja di bidang-bidang itu gitu loh. Oke, oke. Makanya lah si, Stephen itu membuat program yang dari, zamannya dia itu membuat program namanya TFW atau dikenal Oh, Temporary Foreign Worker, oh, oke, yang oke. dengan bekerja visanya selama 2 tahun, working permit, Oh, 2 tahun aja tuh ya? 2 tahun, mhm. Tapi subject to renewal nggak setelah itu? Bisa di-renewal. Bisa? Oh, oke. Nah, terus yang waktu aku dapat Burger King itu, kan Mhm, interview by Skype ya, sama mhm, employer-nya. Pertanyaan sih ya nggak banyak, dia cuma bilang, dia lihat CV aku, CV dia tertarik, terus mhm, dia bilang, "Kamu siap nggak untuk, sebagai supervisor di salah satu, KSA?" KSA itu quick service, restoran ya. mhm. Kayak di fast food gitu, karena kan kamu background kamu hotel, gue bilang, "Terus siap nggak misalnya untuk, ya kayak ngepel." Mereka tuh pertanyaan Oh, dasar-dasar gitu, karena kan dia udah tahu gitu ya. iya. Ya siap siap, terus yang paling dasar itu ditanya cuma ditanya gini, "Are you ready living in a cold country?" Dia bilang. Terus dengan jawabnya, "Oh ya Iya, siap siap siap." Terus aku tanya balik, "Why you asking this, simple question?" Gue bilang mhm, gitu kan. Karena gini, mereka sudah pernah meng-hire foreign worker dari negara Filipina. Ya, oke. within not in a year, mereka tuh balik ke negaranya karena mereka nggak betah karena terlalu dingin gitu loh. Oh, Nah oke. itu dia, jadi kalau kita mau, nge-apply suatu kerjaan, kita harus tahu, bagaimana sih keadaan iklim di negara tersebut gitu loh. Nah, Betul. mentalnya itu harus siapin juga, karena aku kan emang mental, maksudnya, perantau, mau Mhm, dingin kek, mau panas, dari Dubai mhm. panas tiba-tiba kedingin kan, that's Ah, something different ya kan, gitu. betul, iya. Nah, jadi balik nih ke yang tadi yang lu share nih ya, mungkin sedikit Mhm, biar tahu nih.
Mhm. How cold it is in Edmonton? Kalau masalah dingin, mereka tuh dia langsung bilang, "Kamu ready di sini nih temperaturnya tuh kalau winter bisa 20, -20, -30, and the worst maybe it can be -40," dia bilang gitu. Aku bilang, "Ya nggak apa-apa," cuman aku nanya, "Is there any heater in all the" "Oh, ya ya, ada, jangan khawatir," gitu. Hmm. Terus how about the public transportation? Kan aku tanya gitu. Oh ya, ada. LRT ada. Terus dia bilang gini, kalau kamu pengen tahu kota Edmonton-nya, you can search on YouTube. Dia bilang gitu. Nah, ini salah satu poin juga. Kalau misalnya kalian ya, kalau misalnya kerja dapat offer job di Kanada, misalnya taruhlah di kota misalnya di Winnipeg, ya kan, Mm-mm. atau misalnya taruh tiba-tiba dapat di New Brunswick, kalian Iya, Google di YouTube, lihat suasananya, betul. maybe kalian bisa cari salah satu YouTuber Indonesia yang dari sana. Nah, Mm-mm. pada waktu aku tidak dapat informasi mengenai YouTuber sama sekali, tidak ada. Belum At that ngetren time, ya sama itu ya, belum. belum ada YouTuber Indonesia yang memberi informasi mengenai Kanada. Ya, Hmm. Iya, gitu. oke, oke. Nah ini jadi kan lu tuh nemu agensinya ini juga lewat iklan di koran ya waktu itu Ya, ya, kurang lebih seperti Kompas. itu. Mhm. Nah, saat ini nih banyak dari teman-teman yang kalau mau ngomong pahitnya tuh banyak yang ketipu ya dengan agensi yang kurang baik gitu ya. Iya, Nah, benar. bagaimana prosesnya ketika waktu itu lu bisa sampai trust bahwa nih agensi yang bener gitu? Oh, kalau aku sebenarnya sudah mengenal agensi ini sebelumnya, karena agensi ini sudah biasa memberangkatkan tenaga kerja ke Middle East, baik itu Mhm, Qatar, Dubai, Saudi, dan dia juga ada waktu itu ke Malaysia gitu. mhm, Jadi kalau teman-teman nyari sesuatu, misalnya kan banyak tuh sekarang agensi yang abal-abal ya, maksudnya yang betul, kayak di Facebook, lowongan mhm, kerja ke sini, mhm, sini. Kalian hati-hati. Dan biasanya agensi-agensi itu tuh bergeraknya tuh di provinsi yang istilahnya gampang untuk meraih orang. Misalnya di mmm, kabupaten, ya kan. Misalnya mhm, kalau kabupaten apa, terus ada agensi, "Oh, aku bisa berangkatin gini gini gini." Dia bilang nanti, mhm, "Aku ini kepanjangan tangan dari agensi yang sudah terkenal," misalnya. Itu mmm, terjadi gitu loh. mhm, Padahal mhm. dia cuma ngikut-ngikut ngumpulin duit, habis itu cihu bye-bye. Nah, Iya, jadi kalau kalian ada agensi, kalian tuh lebih baik, eee tanya langsung atau tanya orang yang sudah pernah menggunakan jasa agensi itu. Itu salah satu yang mhm, testimonial yang sangat bagus banget gitu loh. Jadi jangan betul, cuma istilahnya dengar dia bisa berangkat ke sini, terus apalagi dengan iming-iming biaya murah gitu. betul, iya, Ya itu yang ngejebak orang ya kan. betul, iya. Nah, banyak orang tuh kenanya pas di biaya murahnya itu, bener nggak? Nah, itu dia apalagi orang Mhm, Indonesia kan, "Oh, ini murah nih gini gini gini," kan mhm. gitu. Ya, jadi Nah, itu contohnya misalkan, oh berangkat ke New Zealand nih, bisa nih, paketnya 20 juta, tapi bayar iya, dulu 5 juta. Nah, 5 jutanya iya. hangus 5 juta kali 100 orang udah berapa tuh? betul, iya, Kan? kayak gitu. Gitu. Nah, kalian juga bisa cek kebenaran agensi itu ke Depnaker, ya. Ah, Karena sebuah agensi itu dia harus ada paperwork-nya juga, ya kan. betul, Terus kalau bisa lihat history agensi itu sudah berangkatkan ke berapa negara, ya salah betul. satu pertimbangan. Terus jadi juga kalian kalau bisa datangin langsung kantornya, kalau bisa. Ya, Mmm, misalnya kalau kalian di Medan, ya sempatkan waktu misalnya terbang ke Jakarta untuk melihat iya, langsung, ya kan. Karena mhm, agensi ini mungkin setiap 4 tahun, 5 tahun kantornya pindah-pindah, karena kan istilahnya kan mereka kan rentingnya, oh waktu di iya, tempat A sekian juta, tiba-tiba dia dapat super murah dipindah gitu. Jadi iya. kalian harus update terus ya. Nah, ini waktu itu, lu juga prosesnya lu sampai datengin ya ke agensinya ya, di kantornya ya, langsung ya? Waktu di Iya, Jakarta karena ya? kan kebetulan di Jakarta ya. Oke, dan memang eksis tuh, kantor memang ada tuh perusahaan itu ya waktu itu? Ada, kantornya ada dan aku ketemu Mmm, ownernya juga bule. Tapi oh, aku dulu di Dubai juga waktu pertama kali berangkat ke Dubai itu juga ownernya orang bule. Aku lebih mmm. lebih terasa sama orang bule ya kalau yang owner bule itu. Mmm, iya, iya, iya. Lebih inilah ya, Mhm. lebih meyakinkan gitu ya kayaknya ya? Iya iya. Oke, oke. Nah lalu untuk prosesnya tuh, waktu itu berapa lama kira-kira dari waktu apply sampai Mhm. akhirnya berangkat ke Kanada? Kurang lebih timeline-nya berapa lama? Mhm, Jadi proses aku tuh termasuk cepat ya. mhm, Dan waktu itu aku dimulaikan kontrak 1 tahun, itu berakhir tepat Desember 2012. Aku masuk mulai kan 2011. mhm, Nah, waktu aku nge itu prosesnya cepat. Aku tuh nge kalau nggak salah bulan Juli, mhm. terus, Desember itu udah berangkat. Oh, Iya. jadi Jadi 6 aku bulan aja ya kurang lebih ya? 6 bulan, pokoknya Juli itu udah masukin CV, terus habis Mhm, itu ya mulai interview, termasuk yang sempat di-reject itu ya kan. Terus pas positifnya aku di-hire yang di Burger King itu dapat infonya tuh bulan Oktober. mhm.
Oktober aku ikut yang gelombang kedua lagi, ikut yang itu, terus langsung LMA-nya turun, visa turun. Nah, waktu zaman keberangkatannya itu belum ditentukan kapan berangkatnya, gitu. Oh, oke. Tiba-tiba, terus aku senang dong, berarti kan, ah yaudahlah aku bisa Christmas dulu sama keluarga, ya Iya. kan. Ternyata turun email dari si employer minta kita berangkat 9 Desember 2012, jadi sebelum Natal. Oh, oke oke. Gitu. Jadi bayangan aku tuh aku berangkat tahun 2013 Januari atau Februari lah. Karena Iya. aku tuh yang nggak mau buru-buru juga, karena aku kan harus selesai kontrak sama Hotel Mulia, ya kan. Mhm. Dan ya udahlah, minta izinnya juga susah juga, sempat dicurigain sangkanya aku pindah ke Hotel Ritz-Carlton lah, inilah, atau di-hijack Oh, gitu kan, gitu. iya iya, kompetitor ya disangka ini ya? Kompetitor ya di hotel. Oke oke oke. Oke, jadi prosesnya singkat ya waktu itu ya? Singkat, termasuk singkat banget. Jadi, Mhm mhm karena waktu itu employer itu untuk mengajukan LMO, tahu kan ya LMO atau LMI, mhm. itu kan salah satu surat untuk dasar untuk membuat working permit, Iya. itu cepat dan tidak kena biaya, gitu Mmm, loh. iya iya. Dan kebetulan employer aku itu kan bergerak di bank fast food, jadi dia emang itu prioritas utama. Oke oke. Oke, berarti lu berangkat waktu itu pas lagi winter tuh ya? Bener-bener ya, Desember ya? Winter, pas Mhm. landed itu minus 29 derajat Celcius. Wow, gimana tuh? Syok nggak? Jadi lucunya gini, aku kan Mmm, kalau ada fotonya ya, atau mmm, fotonya aku juga nggak tahu. Kalau ngeliat Facebook itu mmm, aku cuma pakai sweater terus pakai jaket. Aku beli jaketnya tuh yang di Pasaraya, dibilang katanya bagus nih buat negara-negara Eropa, mhm. negara-negara di Swiss. Aku beli kan ya mau mahal. Ternyata sampai sini nggak mempan, Bo. Nah itu salah. Iya Terus pakaian dingin aku itu kan di koper ya kan. iya. Jadi pas landed, pas keluar bagasi, mau nggak si agensi yang jemput kita itu udah bilang, oke, buckle up. Terus gue bilang, aduh, ini saya harus bongkar soal terbawa. Terus aku tuh cuma pakai jaket yang biasa aja. Oh, Akhirnya bongkar dulu koper untuk koper. nyari jaket agak tebal gitu nutupin, Iya. dan itu ternyata nggak mempan, soalnya waktu itu pas di airport ke parkiran agak jauh, jalan sekitar 50 meter ya kan gitu. Oh, oke oke. Dan dia bilang, agensi dia bilang, "Ini cuaca lagi ini parah banget," kata gitu, "buckle up," gitu. Jadi lumayan tuh ya, syok juga ya waktu itu ya awal-awal? Iya, Mmm, makanya nanti kalau misalnya kalian ke Kanada, nggak usah beli jaket-jaket dari Indonesia, cukup belinya di Kanada, dan lebih betul murah, ya. betul. Lebih murah dan lebih mempan, bener nggak? Mempen, heeh. Betul betul. Oke oke. Nah, lalu tadi, mungkin lu udah sedikit singgung tuh mengenai persyaratannya apa aja ya. Nah, untuk Mhm biayanya nih, kalau untuk mhm. biayanya waktu itu kurang lebih berapa ya? Dulu itu biayanya tuh sebenarnya itu kan harusnya free, Mhm, ya. Karena dalam program Tempo Worker itu kita tidak boleh kena biaya. Ya, cuman namanya agensi pasti butuh lah ya, gitu kan. betul. Karena kan mereka si agensi ini juga dapat order dari agensi di Kanada, ya kan. Jadi Oh, dia oke. kasih mandatory you find some stuff gitu. Tapi Mhm waktu itu aku kena biaya tuh total sekitar cuman 20 jutaan, ya. mhm 20 jutaan, terus sekarang kita harus beli tiket sendiri, ya kan. mhm Dan itu kan harus return tiketnya itu sekitar tambahan 2 tiket kan waktu itu kan masih mahal ya, masih sekitar 18 juta, 19 juta. mhm. Ya jadi totalnya kurang lebih hampir 40 lah, sama medical check up semua, dan Mmm, lain-lain. oke oke. Jadi 40 jutaan tuh ya harus siap ya 40 kurang juta. lebih ya? Mhm. Itu medical check up-nya juga kan nggak di sembarang tempat ya? Itu yang Enggak, rujukan kan ya? yang tunjuk dari embassy. Mereka ada standar rumah sakitnya. Waktu itu aku Oh, di daerah Kuningan, ada di Indorama gitu, ada salah satu klinik yang buat orang-orang bule gitu. mmm, Iya, gedung aku nggak tahu. Indorama ya? Gedung Indorama di Indorama di Kuningan. Kuningan, heeh heeh. Aku Iya ingat iya. banget tuh di situ. Mhm mhm. Lalu juga ada persyaratan ini ya, surat kelakuan baik, diperlukan nggak tuh ya? Kelakuan baik pakai, Mhm terus, apalagi ya, akte kelahiran dibutuhin juga. Pokoknya, mhm. nggak mesti yang asli, semua cukup kopi. Oh, dan Mhm. diterjemahkan ke bahasa Inggris? Sudah ada? Akte aku nggak terjemahin, dia cuman butuh bahwa akte kita tuh ada, tapi Mhm. pas aku waktu ngajuin permanent resident, aku harus, terjemahin, Oh, oke. birth certificate aku. Mhm. Oh ya, ada satu lagi yang banyak, teman-teman tuh punya kendala tuh ya, itu mengenai bahasa ya. Mhm Mereka tuh banyak yang menanyakan kalau dalam jalurnya seperti elu ya, bahwa mhm. lu masuk lewat agensi, itu perlu ada tes IELTS apa enggak? Kalau at that time, sebenarnya kalau kita kerja langsung ke Kanada itu nggak perlu IELTS. IELTS itu digunakan nanti pas waktu kita submit untuk permanent resident, Mmm, gitu.
Jadi itu nggak ada ketentuan. Justru malah teman aku, yang kalau kalian ada nonton channel yang namanya kayak Alba Family, itu suaminya itu jujur bahasa Inggrisnya malah lebih belum aktif ya kan. Sampai di kerja juga dia sempat diketawain lah istilahnya, maaf kata ya kalau misalnya Alba nonton. Tapi dia tidak patah semangat gitu loh. Tapi employer hire dia, kok bisa mas di-hire? Dia tuh di-hire karena dia emang udah kerja di Burger King Jakarta. Iya, gitu. Jadi waktu itu employer itu ngambil orang-orang dari Burger King Indonesia yang istilahnya udah assistant manager di Burger King Indonesia. Nah, aku tuh nggak ada background fast food gitu. Cuman karena aku background hotel, lulus gitu. Iya. Jadi lebih dilihat karena skill-nya ya, punya pengalaman di Burger King gitu ya kan. Pengalaman. Indonesia, Iya, jadi akan lebih mudah untuk diajarin di sininya gitu kan ya kan. Iya, karena istilahnya mereka udah biasa dengan istilahnya kayak drive-thru time, ya kan? Iya, betul. Gitu. Ketika pindah ke sini nih, mulai bekerja di sini nih, proses adaptasi kerjanya tuh gampang nggak sih dengan culture-nya gitu, dengan speed-nya di sini gitu, yang serba cepat gitu kan ya di sini ya? Kebetulan kan karena aku kan udah biasa kerja di luar ya, di Dubai, terus di kapal pesiar. Jadi aku gampang aja. Tapi teman aku yang biasa kerja di Indonesia, walaupun dia sudah pernah kerja di Amerika, cuman itu kembali ke personalnya masing-masing. Di situ kalian di situ akan kelihatan siapa yang orang kerja cepat, siapa yang istilahnya lama buat adaptasi. Kalau dulu aku pas waktu masuk Burger King, aku langsung ngomong ke manajernya, aku bilang aku nggak punya, I don't have experience in the fast food, but I working in hospitality industry. Terus makanya waktu itu yang sudah pengalaman itu langsung kerja di depan, di kasir ya, taking order. Kayak ada teman aku Rio, dia sudah biasa McDonald di Qatar dan lain-lain, dia langsung di depan, jadi tidak di belakang dulu, langsung megang drive-thru karena dia udah biasa ya kan. Nah, aku langsung bilang, please put me at the back area di kitchen, karena aku belum tahu cara bikin burger itu gimana sih, kan belum pernah sama sekali ya kan. Jadi makanya oh nggak apa-apa. Memang kita juga mau menempatkan kamu di situ. Oh ya udah, that's good ya udah. Disitulah aku belajar cara bikin burger, manggang patty-nya itu bagaimana ya kan. Terus di belakang itu kita ajaran cara motong buahnya, ya kan itu harus direndam di chemical tertentu. Dan banyak yang aku pelajarin. Nah, setelah dari belakang itu baru aku mulai pindah ke depan ke kasir gitu. Karena tujuannya kan kalau pas kamu kasir, kamu kan tahu produk knowledge-nya ya kan. Betul. Karena di Kanada itu apa yang alergi itu kan sangat tinggi ya. Ada orang nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa makan tomat, nggak bisa ini, mah. Jadi kalau kamu sudah tahu background-nya dari belakang, dari kitchen ke depan itu gampang. Jadi memang lu juga terbantu dengan memang lu background lu di F&B ya dulu sebelumnya. F&B, iya. Iya. Tapi sebenarnya secara speed tuh di sini tuh orang lebih gesit nggak sih dalam bekerja, harus apa-apa gitu? Enggak juga sih, aku ngelihat biasa. Juga ya? Kalau aku nggak tahu ya, ngelihat kacamataku biasa aja karena mungkin aku udah biasa ya. Malah di Indonesia malah lebih cepat aku bilang ya. Di sini juga cepat, tergantung kitanya sendiri ya. Kalau aku udah biasa dengan kerja yang fast gitu kan ya. Kalau ada orang yang misalnya belum terbiasa, ya agak lola kan gitu loh. Iya. Loadingnya lama, nah itu ada gitu loh. Karena kebetulan gue ada beberapa temen ya yang ketika waktu landing tuh kerja di restoran dulu di Tim Horton. Oke. Nah itu pertama katanya strugglingnya setengah mati tuh di 2-3 bulan pertama tuh keteteran. Oh iya, Tim Horton cepat karena speed-nya harus cepat ya, makanya mereka banyak orang Filipina kan. Betul. Kalau kompetitor kita tuh orang Filipina karena mereka bahasa sudah biasa gitu. Terus di negaranya juga mereka sudah biasa. Dia tuh kayak Jakarta juga, kompetitor tuh banyak. Jadi kalau lu kerjanya nggak cepet, ya mungkin lu nggak dapat kerjaan ya kan. Gitu. Di Jakarta gue rasa cepet, cuman mungkin masalahnya kendalanya yang orang kita tuh mungkin bahasa ya kan. Betul. Karena pas kita dari sini kan bule mana mau tahu ya kan, berarti awal udah this one no mayo and bla 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 bla. Lu harus dengernya cepet ya kan. Betul. Jadi apalagi kalau lu one on one, terus lu nggak hafal produknya, terus lu nggak ke belakang, dia order apa ya? Oh Whopper, dia milihnya apa sih, combo apa? Nah itu jadi kecepatan dengar bahasa itu juga mempengaruhi dalam speed kita. Betul. Terus yang kendala gue pertama waktu di kasir itu adalah kembalian. Gue ngerti nih. Lu pernah kan? Karena kan kita kan tidak pernah namanya ada sen ini. Waktu itu kan masih 1 sen masih berlaku ya kan? Sekarang kan istilahnya ya. Ada tunis lunis. Iya tunis. Terus kembaliannya tunis lunis. Kembaliannya itu kan misalnya $11.45. Terus gue harus balikinnya berapa kan? Berarti kan
matematika kita harus cepat kan, walaupun Iya, detail itu masih di layar display itu kelihatan kembaliannya iya. misalnya taruhlah $2.60 Nah itu Mm-mm. kan $2 koin kan ada yang 2 tuni, ada yang lu nih Betul. suka, suka apa keselipet gitu kan. Iya, betul. Terus Iya. sen 10 sen kadang pas lagi drive tuh terima duit dia bayarnya pas gitu kan kita harus ngecek yang bener apa enggak gitu kan. Kadang Iya. udah gini udah masukin aja udah percaya aja. Iya, benar-benar. Iya, Itu jadi kendala tuh pasti kalian. Kalau apalagi kayak kerja di Amerika atau di Australia juga kan pasti kan itu kendala juga. betul, iya. Jadi benar-benar tuh banyak yang kalau lagi nonton ini belum tahu istilahnya ya. Benar nggak? Kalau $2 di sini tuh Tunis ya kalau nggak salah ya. Tunis, Kalau satu satu dolar dolar Tunis, lunis, terus kalau terus 25 sen quarter ya. quarter, terus dimes, ya kan? Betul, iya. Gitu. Heeh. Nah, mereka Karena tuh nggak pakai, iya, mereka nggak pakai ngomong 10 sen or 15 sen gitu. Dime or tunis no, or quarter gitu ya iya, ngomongnya. iya, makanya tuh. Dan Heeh. apalagi dulu ada 1 senan, 1 sen tuh biasa kita buang-buang ya, nggak dipakai Mm-mm. lagi kan. Betul, Gitu. iya. Saat ini udah Itu ada berapa kendala gue sen. tuh waktu, apalagi temen gue sempat ngitung, kan kita kan kalau sebagai supervisor kan harus ngecek till itu ya, till itu kan Betul. cash drawer itu. Hmm. Terus dia bilang, ini 150. Pas aku cek, ini benar kok, lu nggak bisa ngitung lah ya, gue bilang gitu. Iya, 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 benar-benar. Terus yang kedua yang mengenai bahasa juga ya, yang menjadi concern Bahasa. itu lebih ke Hmm, arah kalau kita masih di Indonesia ya, hmm, dengar-dengar orang Singapura atau orang Malaysia ngomong English, itu masih hmm. gampang nangkepnya, bener nggak? Iya benar, Tapi masuk begitu gampang. udah dengan native orang bule di sini ngomong, mereka ngomongnya Iya. cepet gitu ya, bener nggak? Cepat. Apalagi sini kan macam-macam ya, bukan bule dari Kanada aja, ada yang punya Betul. British accent, ada yang aksennya India, ya kan. Hmm. Can you give me two burger, two-nya kan two burger, ya Iya. kan. Without mayo, make sure there's no tomatoes. Nah Bener, itu bener, bener, bener. kita harus terbiasa karena aku di luar udah biasa dengar Aha. aksen-aksen, ya ada UK, ada yang apalagi African, give me water, water, ya Hmm. kan. I need two water. Gue bilang water apaan sih gitu kan. Afrika kan kalau bilang water, give me water, Iya. water. Gitu. Jadi macam-macam Benar, benar, aksennya. benar. Iya, benar, benar. Iya. Jadi itu proses adaptasinya kurang lebih gitu ya. Bahasa juga penting Iya. banget tuh ya. Bahasa penting karena kan Hmm. apalagi kan fast food itu kan pas kita kan ada namanya Whopper Hmm. Day. Iya. Itu tuh cepet ya kan. Itu di saatnya kita bikin duit banyak karena dia sale-nya cuma $1.50, Hmm. something like that. Iya. Oke. Nah, jadi kalau melihat kondisi saat ini ya, Bro ya, dari lu udah tahun 2012 itu sampai dengan sekarang nih udah Hmm. hampir 10 tahun gitu ya. Hmm. Sebenarnya tuh potensi untuk kalau kita mau berangkat dari Indonesia dengan menggunakan agensi itu masih ada nggak sih sampai saat ini? Opportunity itu masih ada, ya kan. Mhm. Apalagi kan sekarang banyak program-program dalam untuk misalnya masuk ke Kanada ada INP, ya kan. Pernah Mhm. dengar kan INP, Mhm. Atlantic Immigration Nominee Program. Mhm. Itu tuh khusus untuk mengebus provinsi-provinsi yang di maritim itu ya. Betul. Nova Scotia, New Brunswick, Prince Mhm. Albert, ya kan. Mhm. Nah, itu ada. Terus ada ke RNP, ya kan. Oh, Rural and Northern Immigration Pilot. Mmm. Jadi itu tuh gini, kayak Alberta kan ada kota-kota kecil nih, ya Mhm. kan. Kayak Toronto, Ontario mungkin ada kota-kota kecil. Nah, Betul. kota-kota kecil ini mereka kekurangan tenaga kerja, gitu. Oke. Mhm. Misalnya untuk yang bidang low skill, ya kan. Iya. Nah, mereka itu bisa meng-hire orang dari luar Kanada tanpa LMI, Oh. tanpa LMO. Nah, Oke. caranya gimana? Jadi si employer ini, taruhlah misalnya dia owner ini yang punya Burger King atau KFC atau any kind of a fast food in Ya. Canada, Mhm. I need support manpower, ya kan? Mhm. Nah, dia bisa mengajukan ke provinsi ini bahwa ini loh, company gue ini butuh orang sekian orang, gue mau hire dari orang ini karena alasannya gue suka negara ini, ya Mhm. kan, untuk mensupport bisnis gue. Karena impact-nya dari Ah. kalau dia bikin bisnis, impact-nya kan ke pajak. Nah, pajak ini kan kontribusinya ke provinsi, gitu. Betul, betul. Nah, itu namanya R&D, gitu loh. Mhm. Iya, Itu iya. masih berjalan, walaupun masih COVID itu masih berjalan. Nah, yang penting kita harus jeli ngelihat opportunity agensi mana sekarang lagi menghandle itu, gitu. Jadi Mmm. nggak semua agensi menghandle itu, gitu. Ada beberapa agensi yang pernah menghandle itu, akhirnya dia mentok karena waktu itu case-nya pas lagi sampai udah dapat nih ya, salah satu agensi yang aku job and training, dia Mhm. sudah dapat meng-hire orang housekeeping untuk Fairmont Banff Mmm. housekeeping. Tiba-tiba kejadian COVID, ya toh. Oh. Jadi itu Oke, oke. semua dibatalin dan visanya itu sudah Mhm. turun, Mmm. akhirnya cancel sama ownernya Oh, gitu. Jadi oke, ya oke, oke.
Apakah salah agensi? Bukan. Salah owner? Ya enggak juga ya. Emang karena keadaan. Karena pas COVID Mhm. itu kan nobody knows what's going on in this Iya, world. Gitu. I see. Oke. Mhm. Oke, jadi tadi yang pertama AIPP ya? Heeh. Terus ada RNIP, itu yang produk terbaru. Oke oke. Iya. Nah, di luar itu kalau misalkan yang seperti skema lu dulu, yang di mana ada agensi dari Indonesia yang bisa menjadi representatif, itu Mhm. kemungkinan masih ada nggak ya sampai saat ini? Masih ada. Masih ada ya? Mhm. Iya iya iya. Cuman kita harus jeli aja ya, cari tahunya Harus jeli gitu ya. aja, tanya benar-benar employer-nya dan kalian juga bisa cek langsung employer-nya gitu kan. Kalau misalnya dia bilang ini buat perusahaan kayak Cargill ya kan, tahu kan Mhm, Cargill, mhm, ya cek ya kan, bener nggak? Karena sekarang banyak scammer-scammer kayak Walmart dibilang hire forest worker. mhm, Ya mungkin ada buat Walmart yang rural area, mungkin mhm, ada. Makanya kalian harus cek lagi. Atau misalnya kalau kalian tahu misalnya Walmart ini buat yang New Brunswick, cari emailnya, cari nomor teleponnya, sediakan waktu untuk telepon, bener nggak sih kalian tuh meng-hire foreign worker, gitu. betul betul. Ya kan? Nah Karena banyak orang nanya ke DM aku, "Mas, ini nih buat di Walmart." mhm, Gue langsung, "So far, I don't think Walmart hire foreign worker," gue bilang gitu kan. iya, Terus ada yang misalnya dari Suncor, gue bilang gitu. Kalau Suncor perusahaan minyak itu ya mungkin ada, tapi kan biasanya untuk yang spesialisnya aja kan. betul, Gitu. iya, betul. Nah, yang kalau berdasarkan pengalaman yang gue udah dapet ya, dari Hmm. temen-temen yang akhirnya kebawa kabur gitu uangnya, ibaratnya mereka tuh pertama, mereka katanya waktu dalam prosesnya nggak perlu diinterview. Nah, itu udah Nah jelas-jelas itu kalau salah udah dengar tuh. gitu, itu biasanya tuh udah bau-bau scammer, ya. Mhm. Nah, terus Mhm. yang kedua itu katanya bisa sistemnya potong gaji nanti. No, Kanada tidak ada sistem potong gaji. Mhm, Nggak seperti kayak di Hong Kong mungkin ya, mhm, gitu. gitu. Jadi itu 2 kendalanya. Yang ketiga itu waktu lu dulu, itu tuh kan lu, ketika yang masuk batch berikutnya, yang masuk dalam F&B, itu udah tahu Mhm. belum bahwa lu akan masuk di Burger King waktu itu? Udah. Jadi waktu itu mereka hire butuh sekitar 20-an orang, ya kan. Mhm, mhm, Jadi pas berangkat tuh 5, berangkat 5 mhm, gitu. Di bawah aku tuh batch-nya si Alba, ya kan. Dia tuh mhm. datang sekitar bulan Maret. Aku kan Desember, mereka datang Maret. Jadi pas waktu kita sini tuh udah masuk sini, mereka bilang, "Oh, nanti ada lagi nih datang orang Indonesia." gitu. Oke oke. Iya iya. Jadi udah transparan, bener nggak? Udah tahu Iya, employer-nya siapa gitu ya? udah. Mhm. Tapi lu sempet interview dengan orang Burger King-nya nggak ya? Atau hanya Oh dengan iya, langsung owner-nya oh, langsung. dengan Jadi owner-nya Burger King langsung? iya, jadi Mmm, interviewnya itu di agensi dan mhm. kebetulan kan itu jadi interviewnya itu jam 5 pagi waktu Jakarta karena kan jam 5-nya Oh Indonesia, di sini iya, kan jam 7 malam ya kan. Jadi iya. owner itu udah bisa lowong. Ya jadi aku datang jam 5 pagi ke agensinya itu, kebayang nggak sih? Waduh jam 5 subuh ya? Iya, karena kan interviewnya by Skype kan waktu itu. Iya, Heeh. Jadi ya ngikutin udah, jam Kanada ya, bener jam nggak? Kanada, bukan ngikutin waktu Mmm, Indonesia. iya iya. Nah itu kayaknya kalau itu bener-bener masuk akal, bener nggak kalau kayak Masuk gitu? akal, karena kan kita bisa langsung ketemu langsung sama owner-nya, dan Betul owner-nya itu bisa lihat yang employee yang akan di-hire, betul, gitu. iya. Nah, jadi kalau, tadi kan kostum 40 jutaan ya, 40 jutaan itu ketika beli tiket kita beli tiket sendiri atau dibeliin sama agensinya tiketnya? Beli sendiri, karena Mmm, kan dia ngasih kebebasan kamu bisa cari tiket yang semurah mungkin, gitu. mmm, itu pun udah sesuatu yang jelas, bener nggak? Bahwa Oh agensi ini berarti jelas. nggak ngambil untung dari pembelian tiket pun nggak ngambil untung, bener nggak? Enggak. Itu Mmm, agensinya dulu transparan, jadi dan sistem pembayarannya tuh 20 juta tuh kita kan 5 juta mhm, dulu, ya kan, betul, untuk tanda jadi istilahnya ya, bahwa kita tuh mhm, benar-benar mau gitu kan. mhm, Nah, habis itu nanti kalau kita lulus interview, LMI turun, taruh lagi 5 juta, terus pas mhm, visa udah turun, udah confirm, diselesain. Kalau iya, misalnya kurang 5 juta, ya kalian tinggal bikin perjanjian sama agensi, "Oh, gue masih kurang 5 juta, gue nggak ada duit lagi." Ya kalian ngomong baik-baik, ya mhm, kasih garansi kek atau apa gitu. Atau iya, kalau misalnya kurang 5 juta, ya pinjam temen, pinjam keluarga, ntar gue betul balikin, betul, gitu. iya, Jadi banyak cara. Jadi kayak teman aku aja itu, dia berangkat ke Kanada itu, dia minjem dari keluarga-keluarganya. mmm, Gitu. Jadi ada berapa keluarga dipinjemin sekitar misalnya taruhlah 5 juta, 5 mhm, keluarga. mhm, Ya udah, terus pas sampai sini dia mulai nyicil balikin keluarga ini satu, keluarga ini balikin gitu. iya. Oke, Iya. nah berikutnya nih yang menarik tadi yang lu ceritain tuh kalau sampai harus minjem-minjem ya. Kan gini, Mhm. eee, kalau misalkan kita mau berangkat dan ternyata tadi butuh biaya 40 juta ya, ternyata kita Mhm. masih belum ada dana gitu, jadi akhirnya kita sampai minjem uang 40 juta gitu ya. Mhm. Nah itu sebenarnya worth it nggak sih?
dalam arti bahwa toh ketika kita berangkat ke sini kita akan bekerja dengan gaji yang mungkin sedikit aja di atas UMR gitu. Kira-kira akan bisa nggak untuk menutup bayar utangnya dan juga kita bisa saving juga kalau di Kanada ini? Iya, aku cerita dengan case tahun aku dulu ya. Betul. Ya kan, kalau tahun sekarang mungkin biaya agensi bisa sekitar 150 juta, 200 juta ya kan, Nah, karena betul. udah beda. Jadi tahun aku, teman aku yang itu dia bisa hidup gitu kan, karena kan kita taruhlah waktu itu kita berhasilnya berapa sih per 2 minggu itu sekitar $1.000 ya kan, per 2 minggu ya kan, $1.000. Jadi kan sebulan itu kan hampir 20 juta ya kan. Tapi kan potong Ya, tax ya nanti ya, potong tax ya, taruhlah minimal bersihnya maaf kata 15 juta ya kan. Dia juga, karena dia punya istri masih di Indonesia, dia kirim. Nah, dari situlah dia baru mulai cicil ke keluarganya dalam waktu 4-5 bulan. Bisa tuh ya. Bisa. Tergantung kita juga sih ya, seberapa boros kita Iya. juga ya, benar nggak ya? Nah iya, waktu itu tuh kita triknya kita tuh waktu di nah waktu aku mau cerita, waktu kita ke Kanada ini kita kan dikasih akomodasi ya kan. Tinggal satu rumah, aku tuh waktu itu inget banget taruh di basement 5 orang, tidurnya tuh pakai airbag. Jadi owner itu beliin airbag. Owner aku tuh emang orangnya baik banget ya, dia sediain airbag, sampai dia bawain kita selimut, ngasih peralatan-peralatan ini, peralatan itu buat masak gitu kan. Dia sangat taking care banget gitu kan. Terus sesudah itu baru kita mulai cari apartemen sendiri, ya kan. Karena kita merasa, aduh ini tempat ini kan waktu itu agak jauh. Lokasi aku di South, sedangkan kerja aku tuh di downtown, daerah downtown ya kan. Dan waktu itu kan masih traveling tuh butuh waktu sekitar 1 jam ya kan. Makanya kita cari yang dan employer aku udah suggest sekalian kalau bisa cari apartemen di belakang-belakang Burger King gitu. Nah kita hunting di situ, dapatlah aku apartemen $900, 2 kamar tidur, jadi kita bertiga. Jadi sharing 300 gitu. Tapi kalau waktu yang pertama disediain akomodasi dari owner itu perlu bayar apa enggak gitu? Untuk 2 minggu pertama kita nggak dipotong loh. 2 minggu pertama nggak bayar. Cuman kita bayar utility aja. Bayar utility ya, bayar utility ya. Berarti itu ownernya masih cukup generous kok ya, kalau sampai rent nggak usah bayar itu. Iya, dia sampai karena dia pengen, maksudnya dia kasih kesempatannya untuk sebulan 2 bulan pertama gitu kan. Habis itu kalian bisa cari apartemen. Nah, terus batch yang satu company lagi yang kayak cleaning itu beda lagi, mereka harus bayar. Pas waktu datang itu dipotong, gaji kayak potong gitu. Oke. Ya ini kan buat bagi teman-teman yang mungkin kalau kekurangan modal ya. Jadi sebenarnya sih ya tergantung kita ya. Kalau kita bisa saving ya ntar bisa balik modal juga ya untuk pinjaman yang tadi itu ya. Ya istilahnya kita kalau sebelum dapat PR kan kita kan nggak boleh double job. Betul. Jadi kan pendapatan kita kan terbatas ya toh. Walaupun godaan untuk double job itu banyak ya kan. Kayak aku contohnya waktu aku lagi di kayak convenience store lagi ngantri ya kan, mau beli sesuatu, terus ada orang Middle East nanya apa kabar, maksudnya nanya aku kan how are you, terus dia nanya kamu kapan datang, aku baru datang bulan ini, terus dia nawarin kerja, mau nggak kerja sama aku cash, kata gitu, dipikirnya aku orang Filipina gitu kan. Gue bilang aduh saya baru datang nih, I don't wanna make trouble with my owner, gue bilang gitu. Nah kayak gitu banyak, dan kebetulan tempat dia nawarin kerja itu tempat kerja ada Burger King juga, yang itu wah, jadi karena ada Burger King kan dekat mall gitu kan, nggak berani gue gitu kan gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian masih dalam under sponsor employer, salah satu employer, itu jangan coba-coba untuk double job. Oh ini menarik nih, jadi kalau misalkan lu tadi yang jalurnya lu itu kan temporary foreign worker ya, dan udah spesifik dengan Burger King. Nah itu izin kerjanya hanya bisa dengan si satu orang itu aja. Iya. Oh, dan itu dibatasin dalam seminggu cuma boleh 40 jam ya 40 jam atau boleh. Kalau misalnya dia butuh buat overtime ya overtime. Tapi intinya satu employer aja. Satu employer aja. Tapi dengan satu employer itu cukup untuk biaya hidup kita gitu loh. Biaya apartemen kan 300, terus pas waktu itu masih $70, telepon $50 ya, sisanya kita makan itu aku kan yang jadi sebagai ketua ibu rumah tangganya gitu, yang ngatur keuangannya gitu. Jadi belanja tuh aku pungut tuh mereka cuma 150 gitu. Buat patungan satu bulan. Pokoknya itu aku beli beras, terus beli Indomie, ya kan, Indomie sini ada, terus beli telur yang basic aja, terus sama daging. Nah, selebihnya sama sayur, ya kan, selebihnya kalau kalian. Karena kita kan di Burger King itu kita suka bawa makanan, kita kan dapat jatah makanan gitu loh.
Ya kadang kita bawa makanan itu pulang gitu, kadang malah Iya. kita gentit juga kan. Jadi itu Iya. di dalam tuh ada chicken breast kayak gitu-gitulah. Aduh, tapi kan Oh, bosen, ada salad iya. gitu kan. Tapi Bener kan bener bosen, kita bener, kan mau iya. makan makanan Indonesia gitu. Jadi kalau lagi jam kerja ya, lagi jam kerja itu misalkan dari jam 8 pagi sampai jam 5, terus jam Mhm. 12 istirahat makan siang, itu makan di dalam ya, makan di Oh burger iya, king? iya, iya. Kita tinggal milih mau makan apa gitu. Oh, tinggal pilih mau Whopper Junior, Whopper, atau apa Whopper, gitu. mau Hmm. salad gitu. Kadang kita bosen, kadang kita mau dikasih, salad ini gue kasih topping ini ya, kasih chicken breast lah, inilah gitu. Oh, Terus oke. nanti pas pulangnya kita kadang suka bawa lagi gitu loh. Kalau misalnya Iya, kita mau beli kan kita dapat diskon juga iya. 50%. Oh, Ya, kebayang kan kalau misalnya, gue buat iya. mau kalau mau beli Whopper, Whopper Mhm. taruhlah dulu berapa ya harganya, aku udah lupa, ada $3, kalau 50% kan jadi cuma $1,5 ya kan. Iya. Terus juga waktu pertama awal aku jarang masak, jadi beli di Safeway. Safeway itu kan ada kayak yang, apa sih, kayak deli-nya gitu kan, beli Mhm. chicken wings. Nah, kalau beli situ Mmm. tuh kalau udah jam 9 malam itu kan setengah harga. Diskon ya? Heeh. Iya, gitu. Jadi Betul itu betul. cara-cara kita hemat-hemat gitu, kan tinggal masak Iya. nasi, ya kan. Kita kan Iya. Indonesia ada nasi, ada sambal, chicken juga udah lahap. Nasi, sambel, dan kerupuk. Iya, iya nasi, sambal, kerupuk udah, sama teh udah selesai deh, hidup Iya. hidup udah nyantai ya kan. Satu lagi yang mau ku-share, Mhm. kalau misalnya kalian mau ke Kanada, Mhm. cari informasi misalnya orang yang kalau taruh misalnya kalian Calgary, dulu tuh aku dapat info mengenai kota ini dari temen aku, Mas Dede di Calgary. Mhm. Jadi aku searching di Facebook, ya, karena kan nggak ada yang aku kenal orang Indonesia di sini kan. Mhm. Hubungin dia, terus sama dia diceritain, "Udah lu nggak usah beli jaket, nggak usah ini gini," gitu. Mmm. Jadi kalian tuh ya harus cari info, maksudnya kalau ada kenal orang di kota itu lebih baik gitu kan. Jadi Betul kan karena orang itu kan bisa ngasih informasi detail gitu kan. betul Karena kalau kita pertama start itu pasti tanya, "Aduh beli beli SIM card di mana ya?" Karena kan kalau betul. kita ke mall mungkin agak mahal ya kan. Iya, Terus cara buka bank akunnya, yang enak yang bank apa gitu. Nah, betul, iya. Apalagi sekarang zaman teknologi, bener nggak? makanya kalian harus terima kasih tuh sama YouTuber Mas Darwin, kita-kita yang udah Mmm, ngasih informasi kayak gini kan. Jadi Panda, istilahnya tuh kalian tuh sudah disuapin ya kan gitu loh. betul, heeh, betul. Dulu nggak tahu, kayak aku dulu kayak sekarang mau kerja ke Kanada, kan nggak tahu Kanada tuh banyak celah, bisa melalui jalur sekolah, jalur Iya, tenaga kerja, bisa jalur sponsor dari family betul sponsorship ya kan, betul, iya, gitu. bener bener. Ibaratnya jangan gelap, ngeraba-raba, akhirnya banyak ketipu, bener nggak udahannya kan? Iya, jangan jangan teriming-iming dah dengan janji-janji sulap Betul gitu kan atau betul. palsu. Oke, nah ini yang terakhir nih, saat ini kan lagi pandemik ya. Nah, Mhm, terus terang banyak juga teman-teman yang katanya udah sampai frustasi nih, udah beberapa iya, kali iya. coba hunting di job bank, di Indeed, nggak nemu nih company yang mau nerbitin LMIA. Terus Mhm, juga ada company yang waktu itu udah nerbitin LMIA, tapi akhirnya dia di pending gitu di ya. hold, Mereka iya. jadi frustasi. Sebenarnya masih ada hope nggak sih? Hope itu selalu ada. Kanada itu kan salah satu negara yang membutuhkan imigran, ya kan? Mhm, Mas Erwin tahu sendiri kan? mhm, Dan sekarang apalagi Covid, berapa banyak yang meninggal ya kan? Itu harus di-replace betul. ya kan, Bo? Ya kan? Benar benar. Sementara orang Kanada sendiri nggak mau bikin anak ya kan? Betul. Nah Kekurangan terus penduduk, bener nggak? ya kan Heeh, usia yang senior ini kan makin lama ya mereka kan ada masanya kan akan meninggal. Nah, mhm. Kanada itu salah satu negara terbesar dalam ukuran luas Negara terbesar di terbesar dunia, kedua di dunia. kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang sedikit ya kan. Mhm. Jumlah penduduknya itu cuma sekitar sekarang berapa sih 35 tiga atau puluh lima 40? tiga puluh 35 lima juta. juta. Kebayang nggak sih seluas Kanada itu bayangin seluas Indonesia misalnya gitu ya. Mhm. Itu penduduknya cuma 35 juta gitu. Dan Iya, makanya di sini kan rumah gede-gede ya kan, tanah betul. gede-gede semua. Nggak ada sini bangunan-bangunan shopping center yang pakai basement kayak Indonesia sampai basement 5, basement 6 Iya, nggak ada gitu kan. parkir Sini mobil juga nggak perlu gedung ya, nggak bertingkat-tingkat, perlu, sini flat gitu kan. Nah, flat, iya. jadi, ya ini kan cuma masalah karena sekarang kan lagi Covid. Jadi yang masalah Covid itu bukan Indonesia aja, Kanada juga Betul ngadapin ya kan. Kayak kamu tahu betul. sendiri sekarang kita lagi nunggu-nunggu vaksin kapan gitu kan, Mhm, gitu. Jadi jangan patah semangat, kalau misalnya kalian misalnya untuk jalur masuk melalui tenaga kerja agak kesempatannya lagi kurang, mhm, kenapa? Karena yang sekarang lagi yang terbuka lebar itu jalur melalui studi, mhm. gitu. Ya Betul. kamu apa salahnya toh kamu mengeluarkan misalnya agensi sekarang 300 juta,
kalau jalur studi kan hampir sama ya kan, gitu. Kan keuntungannya kalau kamu jalur studi kamu bisa dapat mencari pekerjaan yang lebih baik juga dan kamu juga Betul. dapat education dari Kanada dan itu salah satu poin kalau misalnya kamu ngelamar kerja itu sangat bagus banget gitu loh. Iya. Jadi kalau Jadi istilahnya plan A gagal, coba plan B ya kan gitu loh. betul, iya. Ada beberapa orang ngambil sekolah karena kan kalau untuk step PR kan harus public school, ada yang ngambil Betul. dulu kayak si yang di Vancouver dia ngambil private school. Nah, habis itu setelah dapat kerja, dapat pengalaman kerja sini, udah bisa nyimpen duit, baru dia switch ke public school. Jadi banyak celah-celahnya. Jadi Oke. kalau Kanada tuh banyak gitu. Yang penting kita, nah salah satunya tuh kalian harus ngubungin salah satu kayak, aku nggak tahu di Toronto ada apa enggak, namanya Catholic Service. Pernah denger ya? Oh, Pernah denger ya nggak? mungkin ada yang sejenis-sejenis gitu ya. Iya, jadi kayak semacam LSM, itu tuh emang Catholic Service itu ditunjuk dari Federal Kanada Mhm. untuk ngasih training mengenai sistem keimigrasian buat pendatang-pendatang dan situ juga ada training Oh, buat ISL yang gratis. Aku nggak tahu di Toronto istilahnya apa, banyak, kalau iya ya istilahnya kalau aja di beda sini gitu. Catholic Service gitu. Oke oke, iya. Bukan berarti buat Katolik karena buat orang Katolik enggak, itu Enggak. semua dilayanin, maupun Muslim malah tetap dilayanin gitu. Iya, betul, iya. Sama, gue juga dulu lewat, agensi seperti itu, organisasi Mhm. seperti itu juga untuk cari kerja di sini, dibantu sama organisasi seperti itu. Iya kan? Iya, oke oke. Sip sip. Oke, waduh ini thank you banget nih waktunya nih, udah sharing Mhm. banyak nih ya. Jadi, mungkin terakhir gini nih, nanti ke teman-teman kalau mau cari informasi, lebih banyak ya di channel-nya Panda itu banyak sekali informasi karena Mhm. dia tuh udah, wah YouTuber Indonesia yang ngetop deh di Kanada. Belum, Nah, Bang. cuman itu di videonya dia itu mostly banyak yang kelihatannya asik-asik banget karena Iya jalan-jalan, iya iya seru gitu. iya. Nah, kalau yang dari sisi dukanya tinggal di Kanada, ada nggak satu 2 nih, boleh sharing? Pasti kan ada juga ya dukanya, bener nggak tinggal di Kanada tuh? Oh, kalau aku sih lebih banyakkan sukanya daripada duka. Dukanya cuma satu, kamu juga sama ya, pasti ya temperatur aja, itu aja. Mmm. Ya, hanya temperatur gitu. Seandainya aku hidup di Vancouver, mungkin hidup aku nggak ada duka, ya kan? Ya kan? Ya kan, kalau misalnya aku bisa hidup di Vancouver, mungkin aku lebih banyak sukanya kan, pasti ke Mhm. sana, ke sini, ke sana. Ini kan terus karena dengan temperatur dingin gini kan, apalagi khususnya Edmonton, itu juga yang salah satu rintangan kalau kalian misalnya sudah dapat PR untuk double job atau triple job ya kan. Mhm. Makanya kalau aku kan selalu bilang di video aku, kalau kalian mau perempuan, mau bapak-bapak, usahakan bisa ngedrive dimanapun kalian berada ya kan. Betul. Mhm. Dari Indonesia bisa ngedrive sampai sini tinggal switch ya kan. Karena Mhm. itu tuh mobil itu yang salah satu transportasi yang menghemat kita. Kalau kita kan double job itu kan bisa kerja di sini selesai jam 4 terus tiba-tiba nyambung nanti jam 6. Nah, itu kan Betul kalau ngadepin ngarepin bis dengan temperatur kayak gini ya waalaikumsalam gitu loh. betul. Makanya Unless aku kita tinggalnya di kota besar kayak Toronto, di mana nah public kayak Toronto transport-nya tuh banyak banget, tiap betul, 5 menit heeh. ada gitu. Nah, itu lain Iya, cerita, ya nggak? Bener nggak? iya gitu. Betul. Makanya aku selalu bilang, terus kalau misalnya juga dukanya di sini ya itu aja temperatur aja sih. Mmm, Masalah culture shock aku nggak ngalamin ya karena aku udah biasa hidup di luar. mhm, Apalagi ya, mmm, clash sama teman kerja nggak banyak, nggak ada gitu. oke. Karena kan sini kan kita kan emang nggak boleh saling nge-bully ya kan, di Oh iya, mana-mana gitu. bisa Beda kena beda kalau dituntut gitu. iya kena ada sue kan, kalau dia report ke human right atau ke labor ya kan, ya bisa diproses gitu. So far Kanada aku nggak ada banyak komplain di-compare dengan aku misal waktu di Dubai gitu loh. Mmm, oke oke. Oke deh kalau gitu guys, thank you nih ya, Bro Panda udah banyak sharing ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang mau bertanya, boleh tulis di komen dan juga di Mhm. channel-nya Panda ya. Iya Itu iya. banyak sekali informasi di mana kalian juga mungkin kalau komen, Bro Panda tuh rajin kok ngebalesin, bener nggak? Kalau pertanyaannya yang Iya. bener, bener nggak? Iya, jangan pertanyaan yang aneh-aneh gitu loh kan. "Mas, Mhm, bagaimana sih cara nge-apply visa turis?" Aduh, ya kan kalian mhm, bisa Google gitu kan, betul. gitu. Oke deh kalau gitu, sampai di sini dulu video kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di videonya Indo di Toronto, dan juga subscribe ke channel-nya Panda ya. Dan sampai Mhm. jumpa di video berikutnya. Oke, bye. Bye, thank you for joining with us ya.